Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, puji dan syukur mari kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini ya. Ini saya rasa tempat yang sangat baik untuk menimba ilmu. Namun biar ilmu kita bisa bermanfaat, ilmu kita bisa diserap dengan baik, ada baiknya sebelum kita mulai kita berdoa dulu, ya. Baik, untuk agar ilmu yang kita peroleh bisa diserap dengan baik, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, teman-teman sekalian, karena materi ini materi yang cukup menarik, ya. Hari ini kita akan belajar mata kuliah manajemen sumber daya pelayaran. Dan mata kuliah manajemen sumber daya pelayaran ini sudah 14 kali pertemuan. Ya, jadi ini pertemuan ke-14 hari ini. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar, ya, teori-teori yang akan kita bahas lagi di sini. Nanti akan kita bahas baik belakang. Ya. Baik, teman-teman sekalian, mata kuliah ini yang manajemen sumber daya pelayaran, SKS-nya ada 3 SKS, ya. Jadi 2 SKS teori dan 1 SKS-nya praktikum. Nah, untuk tema hari ini adalah konsep pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Spesifiknya di dimensi-dimensi pengolahan. Jadi nanti kita akan belajar terkait dimensi-dimensi pengolahan yang harus kita ketahui dan harus kita pahami, ya, sebagai seorang manajer. Tentunya manajer di bidang perikanan, manajer di bidang perikanan dan kelautan. Karena kita adalah orang perikanan, dan kelautan. Seperti itu ya. Nah, namun sebelum kita mulai materinya, kita lihat video ini dulu. Ini walaupun kalian nyambung nanti, tapi benar ya. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi karena kayaknya bermasalah nih ininya, tapi nggak apa-apa. Ini nggak mengurangi semangat kita untuk kuliah ya. Jadi sekali lagi tema yang kita akan bahas hari ini adalah dimensi-dimensi pengolahan. Namun sebelum kita masuki inti dari materi kita lihat dulu. Ini sedikit merefresh ya. Apa yang saudara pikirkan dengan melihat gambar? Ekologi. Ya. Apalagi? Ekosistem. Apalagi? Kehidupan. Apalagi? Lingkungan. Apalagi? Ada lagi? Silakan mungkin yang di belakang. Laut. Perkotaan. Sesuatu yang harus dijaga. Sesuatu yang harus dijaga. Nah, di sini ada tata panah ya.
sebelah mana. Nah, ini akan kita ketahui pada saat atau setelah kita mempelajari nanti dimensi-dimensi pengolahan. Ini akan saya jelaskan di akhir pertemuan. Baik. Ya, ini untuk sekedar ini aja ya. Karena kita ada gambaran sedikit. Biar kita gini, kalau kita belajar terus kita penasaran, semakin kita penasaran, semakin besar potensi kita untuk mencari ilmu, ya, atau mendapatkan ilmu. Baik, itu ya. Kemudian, apa sih tujuan pembelajaran ini pada materi ini? Yang pertama untuk mempelajari model pengolahan yang tepat dan berkelanjutan berdasarkan model pengolahan terpadu dan berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi sekali lagi kita membatasi, ya, bukan karena kita jangan masuk di ranah yang lain. Kita spesifiknya pengolahannya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti itu. Nah, jadi kita model pengolahan yang maksudnya adalah model pengolahan di wilayah pesisir, sekali lagi model pengolahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian yang kedua adalah mempelajari dimensi-dimensi pengolahan. Mau dimensi-dimensi pengolahan tentunya di wilayah pesisir. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Apa itu dimensi pengolahan? Kemudian apa aja yang masuk dalam dimensi pengolahan itu? Seperti itu ya. Kemudian capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ya berdasarkan tujuan tadi. Ya, mampu menjelaskan model pengolahan yang tepat dan berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau kecil. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan dimensi-dimensi ya pengolahan di wilayah pesisir dan pulau kecil. Jadi setelah kita belajar ini, teman-teman diharapkan mampu memahami dan mampu menjelaskan ya dimensi-dimensi yang ada atau yang wajib dalam pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti itu. Masih semangat ya teman-teman ya? Ini kan kita belajar sesuatu yang bagus nih, jadi harus semangat terus. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan belajar dimensi-dimensi pengolahan. Namun, ya kita harus spesifik dulu belakang, biar kita tahu, ya karena dalam mengolah sumber daya kita harus tahu apa yang mau dikelola. Nah, salah satunya adalah dimensi ekologi. Nah, sebelumnya pada pertemuan awal kita sudah pernah belajar terkait ekologi itu apa, ya. Nah, mungkin ya, bisa bantu untuk membacakan sekarang. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain serta lingkungannya. Baik, hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain, antara manusia dengan hewan, antara hewan dengan tumbuhan. Jadi di sini ada interaksi nih, ya. Jadi nggak bisa terlepas cuma fokus pada organisme perairan saja. Namun itu ada peran manusia, ada peran ekosistem. Ya, dalam dimensi ekologi ini banyak nih. Ya, terlibat dalam dimensi ekologi ini ada mangrove ya, seperti sini ya. Ada terumbu karang, ada lamun. Lamun itu kalau ini apa? Ada yang bisa jelasin lamun itu apa? Lamun. Kalau bahasa Latinnya apa? Mungkin yang anak perikanan? Yang anak semester berapa? Semester 1 ya? Ada yang bisa jelaskan? Tumbuhan yang ada di laut. Tumbuhan yang ada di laut, di lautan. Oke, ada lagi? Alga. Alga. Tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik. Tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik. Ada lagi? Lamun itu apa? Ekosistem lamun? Tumbuhan berbiji satu. Tumbuhan berbiji satu. Kalau bahasa ininya, bahasa Latinnya apa? Mungkin Aldi silakan. Bahasa Latinnya? Baik, jadi karena belum ada yang bisa jawab, ini nanti jadi tugas ya. Jadi teman-teman nanti cari apa itu lamun, ya bahasa lainnya lamun apa. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan mengecek satu-satu terkait pemahaman terhadap ekosistem yang ada di lautan ya. Jadi mohon teman-teman untuk
dijadikan ini sebagai tugas tambahan buat minggu depan. Jadi itu tadi ya itu tadi. Jadi ekosistem mangrove itu ada banyak. Ada setidaknya kalau di lautan itu ada 3 ya. Ada terumbu karang yang paling depan, kemudian ada lamun, kemudian ada mangrove. Mangrove ini kayak gini nih. Sayangnya tumbuhan lamun sama terumbu karang ada di sini ya. Nah, lihat pada lamun, apa ya benar ya? Ya, jadi itu ya. Jadi kalau ekologi itu banyak, termasuk kualitas air juga, termasuk ekologi juga, ya. Itu dalam dimensi ekologi. Jadi udah paham ya? Bisa ya? Bisa menjelaskan ya nanti ya? Kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada sosial budaya. Nah, ada yang bisa bantu bacain? Silakan. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggi dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dan potensi dan kondisi sumber dayanya pesisir dan sumber daya pesisir dan lautan. Dan pulau kecil ya. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari definisi ini, kita nggak membahas masyarakat secara umum ya. Kita membahas masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Makanya kita spesifiknya membahas terkait masyarakat pesisir adalah gitu ya. Jadi kita fokusnya sekali lagi, kita fokusnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal menetap di wilayah pesisir atau di pulau-pulau kecil dan melakukan aktivitas hidupnya di situ. Baik itu sebagai nelayan, ya, sebagai ibu-ibu nelayan, sebagai pembudidaya, ya, sebagai apa lagi? Pengrajin, ya. Tapi dia ketergantungan dengan apa yang ada di lautan. Jadi kalau misalkan masyarakat pesisir itu sangat erat kaitannya dengan ekologi ya, sumber daya yang ada di lautan ya. Termasuk di dalamnya ada wisata. Nah, karena wisata ini mengandalkan ekologi tadi, maka dia erat kaitannya dengan lingkungan ya. Dia disebut sebagai masyarakat pesisir yang memanfaatkan, yang sebagian besar aktivitasnya ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu adalah masyarakat pesisir. Baik, nah ini cuma ada budaya nih. Nah, budaya ini, budaya masyarakat yang dimaksud ini yang termasuk kearifan lokal ya, kepercayaan masyarakat terhadap adat istiadat yang berkaitan sama wilayah pesisir dan pulau kecil, yang berkaitan dengan lautan, ya seperti itu. Jadi sosial budaya masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pulau kecil. Nah, infrastruktur tadi ada yang bilang perkotaan, ya. Nah, kenapa ini penting dalam dimensi pengelolaan? Pembangunan, apa lagi? Fasilitas. Kenapa? Kalau fasilitasnya jelek, akan berpengaruh pada ekologi lingkungan. Bayangin satu contoh aja ya, satu contoh. Kalau sanitasinya jelek, ya, dia tidak ada penampungannya, tidak ada filterisasi sebelum nyampe ke laut. Maka apa yang terjadi? Ini akan berpengaruh pada degradasi ekologi, pada degradasi sumber daya perairan. Jadi limbahnya langsung dibuang ke laut. Seperti ini. Nah, ini rumah panggung nih. Biasanya rumah panggung ini sanitasinya dia tempat MCK ya, mandi, cuci ya, dan sebagainya. Itu langsung dibuang langsung ke perairan, langsung dibuang ke sungai, kemudian sungai langsung dialirkan ke laut. Jadi nggak ada proses filterisasi di sini. Sehingga apa yang terjadi? Kalau ini terus-menerus dilakukan, maka akan berdampak pada lingkungan, berdampak pada ekologi, sumber daya. Kalau misalkan dia berdampak pada sumber daya, apa yang terjadi? Hasil tangkapan berkurang, ya, ikan bisa menjadi habis. Kenapa? Karena keracunan. Ya, keracunan sama aktivitas masyarakat. Makanya infrastruktur di wilayah pesisir pulau kecil itu harus bagus, sehingga dia mampu memfilter
ya aktivitas hasil dari aktivitas masyarakat. Apa aja sih aktivitas masyarakat tadi? Nah, bukan cuma ini, sebenarnya banyak, termasuk aktivitas pertanian, perkebunan, penggunaan pestisida, ya. Nah, ini akan berdampak, akan bermuara pada laut, ya seperti itu ya. Nah, ini ekonomi, teman-teman sekalian. Silakan mungkin ya, Aldi, masih semangat ya Aldi ya? Masih semangat ya? Ya, siap. Oke, masih semangat. Baik. Ini tolong dong dibacain yang ini. Ekonomi atau penerapan adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dalam menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menciptakan dalam memenuhi kebutuhan setiap hari. Baik. Kalau di kita mungkin yang dari ekonomi itu apa? Dan kebutuhan apa lagi? Yang paling identik itu kurus keuangan, ya, duit itu, ya. Nah, ini berkaitan kalau misalnya kita kaitkan dari wilayah pesisir dan masyarakat pesisir, bagaimana caranya dia memanfaatkan sumber daya perairan, sumber daya alam untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Itu yang berkaitan dengan ekonomi. Baik. Ada yang bisa jelaskan tadi salah satunya mungkin nanti saya kasih ada salah satu dimensi aja. Kalau dia bisa jelasin mungkin saya kasih hadiah. Saya kasih batang coklat. Siapa yang bisa dijelasin tadi materi kita? Yang kita pelajari tadi, yang pasal yang terkait dimensi. Kalau dia bisa jelasin nanti saya kasih hadiah. Sebelum kita beralih ke dimensi-dimensi atau atribut-atribut dalam dimensi pengelolaan. Siapa yang bersedia untuk membantu saya menjelaskan lagi, ya, terkait dengan apa yang kita sudah pelajari barusan? Salah satu aja. Silakan. Cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya. Itu untuk ekologi. Ya. Oke, kita berikan aplaus dulu. Siapa namanya? Siapa? Zaskia. Zaskia. Oke. Nanti hubungin saya kasih coklat nanti. Baik. Sekarang kita beralih ke dimensi pengelolaan. Oke. Mas semangat ya? Masih. Semangat. Oke. Berdiri dulu dah. Ya, Pak. Oke. Letakkan dulu tangan. Nah, biar tetap semangat nih. Tapi kita masih panjang perjalanan. Masih panjang perjalanan. Masih ada beberapa yang harus dibahas lagi. Udah? Udah ya kan? Oke, silakan duduk lagi. Baik. Belajar manajemen sumber daya perairan wajib anti ngantuk, ya. Karena kita bakal mempelajari sesuatu yang sangat luar biasa. Baik, teman-teman sekalian. Kita masih di dimensi pengelolaan, tapi kita spesifik membahas terkait atribut-atribut yang ada di dimensi masing-masing. Mulai dari dimensi ekologi. Apa aja sih atributnya? Nah, di sini ada atribut Kondisi municipal air. seperti tadi yang disebutkan ya, ya, ada kondisi kualitas air. Di situ dilihat kekeruhannya, kepadatan suspensinya, salinitasnya, pH-nya dan sebagainya. Yang kandungan yang ada dalam perairan, apakah sudah tercemar atau seperti apa? Penting, ya, salah satu atribut. Kemudian kondisi ekosistem perairan. Nah, tadi yang disebutin ada ekosistem apa tadi? Mangrove. Ada ekosistem apa lagi? Lamun. Ada ekosistem apa lagi? Ini yang di belakang mungkin ekosistem apa? Terumbu karang. Ya, jadi ada 3 ekosistem. Kalau di wilayah pesisir, ya, setidaknya ada 3 ekosistem.
Bisa disebutkan lagi? Terumbu karang, mangrove, lamun. Baik, kita berikan apa dulu? Jadi ada 3 ekosistem ya, jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada sumber pencemar. Jadi penting nih, ya sebelum kita tahu bahan ini, setelah kita tahu bahan pencemarannya, kita harus tahu sumbernya dari mana. Nah, sumbernya ini banyak. Dari aktivitas rumah tangga ya, sampah ya, kemudian ada aktivitas apa? Pabrik, aktivitas apa lagi? Rumah tangga ya, aktivitas apa lagi? Pembangkit listrik, PLTA ya, gunung api letus, banyak sumbernya, sumber pencemaran banyak ya. Nah, setiap sumber pencemaran ini, setiap bahan pencemaran ini itu beda-beda cara pengolahannya. Nanti di akhir pertemuan kita akan bahas itu. Dan gimana kita bisa mengolah sumber daya alam, gimana kita bisa mengolah lingkungan dengan mengendalikan sumber pencemaran tadi atau mencoba mengolah sumber pencemaran tadi ya, seperti itu. Kemudian kondisi organisme perairan. Nah, setelah kita melihat sumber pencemaran itu harusnya kondisi organisme perairannya. Apa itu? Kalau organisme perairan yang termasuk organisme perairan, ikan, laut, hewan-hewan, semuanya organisme ya, ya semua organisme perairan ya, terumbu karang ya, dan sebagainya. Itu kalau untuk dimensi ekologi. Kemudian sekarang ada dimensi sosial budaya. Nah, mungkin siapa namanya? Elian. Oke. Elian, silakan bacakan. Dimensi sosial budaya tentang kondisi masyarakat pesisir, mata pencaharian, ketergantungan masyarakat pesisir terhadap SDP, kearifan lokal. Jadi SDP ini sumber daya perairan. Ya, kemudian kearifan lokal. Itu sudah tadi yang disebutin ya. Kalau di wilayah di Aceh ada pakai laut ya, kemudian di Maluku ada sasih ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya masih banyak kalimat-kalimat lokal yang memang bisa dipadukan dalam mengolah sumber daya perairan ya, bisa dipadukan dengan aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang ada dalam undang-undangan maupun permen ya, peraturan menteri yang bisa dipadukan tuh dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu untuk sosial budaya ya. Kemudian ada dimensi ekonomi. Nah, silakan satu orang bacakan. Dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi, pendapatan masyarakat itu Oke, ada yang lain? Baik, silakan. Dimensi ekonomi, pendapatan masyarakat. Seberapa besar pengaruh sumber daya perairan dalam menopang kehidupan masyarakat pesisir? Aktivitas salah satunya yaitu perikanan, wisata, industri, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Kita berikan nomor 10. Baik, teman-teman sekalian, itu kita dari ini ya. Jadi pendapatan masyarakat seberapa besar pengaruh sumber daya perairan dalam menopang kehidupan masyarakat, dalam menopang ekonomi masyarakat. Jadi ya tadi, gimana masyarakat ini memanfaatkan sumber daya perairan untuk menopang kehidupannya dia, seperti itu. Jadi seberapa besar pengaruhnya? Nanti di sini kita masukkan analisis usaha, ya, untuk aktivitas apa aja, untuk aktivitas wisata bahari bisa, untuk aktivitas budidaya bisa, untuk aktivitas penangkapan, ya seperti itu ya. Itu untuk dimensi ekonomi. Kemudian ada dimensi infrastruktur. Silakan. industri, kondisi infrastruktur dalam mendukung kehidupan masyarakat pesisir, kondisi substansi kondisi rumah untuk mendukung aktivitas pelayanan wisata bahari. Oke. Baik, terima kasih. Jadi ini example ya, ini contoh, ini kondisi sanitasi ya. Gimana tadi sanitasinya, baik atau buruk nih? Nah, kondisi sanitasi yang buruk akan berdampak pada lingkungan yang
Jadi dia akan mempengaruhi, dia akan saling berpengaruh di sini, ya seperti itu. Kemudian kondisi rumahnya seperti apa, ya. Kemudian infrastrukturnya seperti apa, jembatan, ya, perahu dan sebagainya, ya, musola, toilet dan sebagainya, ya. Itu termasuk infrastruktur. Nah, untuk mendukung aktivitas nelayan, ya. Kemudian bisa tambah hari juga, ya. Aktivitas nelayan ini aktivitas masyarakat pesisir, ya, baik itu nelayan maupun pelaku usaha, seperti itu. Nah, sekarang saya tanya lagi, apa yang kalian bisa, apa yang kalian lihat dari sini? Bahagia. Bahagia, ya, bahagia. Potensi, apa lagi? Hah? Apa lagi? Pesisir. Apa lagi? Kemudian ketawa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Apa lagi? Laut indah. Hah? Laut indah, keindahan lautan, ya. Apa lagi? Andi mungkin silakan. Udara, kita nggak bisa lihat udara nih. Tapi gak apa-apa, ya. Silakan. Hah? Tumbuhan. Apa lagi? Awan yang cerah tadi. Siapa? Oke. Apa lagi? Lingkungan yang asri. Lingkungan yang asri. Jadi gini teman-teman sekalian. Apa? Alam bebas. Baik. Semuanya benar, ya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian. Kalau alam kita baik, kalau alam kita bersih, maka perasaan kita akan senang. Paham, ya? Kita akan happy, ya. Orang yang berwisata situ akan merasa rileks, akan merasa santai, akan merasa bahagia. Yang tadinya mungkin di rumahnya banyak atau di kantornya banyak kerjaan, ya, yang buat dia jadi stres. Ketika dia berwisata dia menjadi tenang, ya, dia menjadi santai. Nah, itu dampak ekologi. Kalau ekologinya baik, maka akan berdampak pada mental yang baik, kondisi masyarakat yang baik, pikiran yang tenang, ya, hati yang bahagia. Ya gimana ya kalau misalkan teman-teman berkunjung ke wisata terus isinya sampah gimana? Gitu ya, kecewa, ya. Nah, tapi kalau misalkan kondisi lingkungan seperti ini, di situ ada terumbu karang. Kalau misalkan kita bisa melihat ke dalam itu nanti ada terumbu karang, ada lampu di situ, ada organisme lain tuh yang jalan-jalan tuh di situ. Nah, itu akan membuat kita menjadi happy, ya, seperti itu, ya. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar? Kaki ada apa lagi? Saya nggak apa. Bakteri, apa lagi? Wah, hebat banget ya bisa lihat bakteri, ya. Gitu ya, nggak apa. Silakan. Silakan, nggak apa. Lingkungan yang kotor dan nggak terjaga, ya. Apa lagi? Antara ekspektasi sama kita itu nggak sesuai, kan? Yang ditampilkan di media bersih, pas kita kesana ternyata kotor. Zong, ya. Jadi itu yang terjadi. Kita akan stres tuh. Nah, apalagi kalau misalkan kita tinggal di wilayah pesisir. Ini kalau orang yang berkunjung, kita ibaratnya sebagai tempat wisata. Orang yang berkunjung itu bakal stres. Apalagi teman-teman, kalau misalkan Anda tinggal di wilayah pesisir pulau kecil dengan kondisi wilayah pesisir yang seperti ini, yang kotor. Jika sudah terbiasa mungkin biasa saja. Iya, tapi kualitas hidup kita menjadi jelek. Iya, Terganggu. Ya. Nah, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu perlu diketahui bersama bahwa strata ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi bayangin, untuk buat rumah aja susah, apalagi pindah ke untuk mencari. Kita bisa aja pindah mungkin teman-teman bisa pindah. Enggak sederhana gitu, ya. Jadi bayangin kalau kondisi lingkungan seperti ini, maka kita akan stres, ya. Orang yang banyak sekali aja bakal, apalagi yang tinggal di situ, mungkin stresnya bisa 7 turunan, ya. Dan semenjak lebar, ya. Nah itu kalau ekonominya baik tuh, ya. Orang kaya itu dia senyumnya enak
sedang ya. Karena dia punya pendapatan yang bagus. Dia bebas melakukan apa saja. Ya, itu ekonomi. Jadi kalau misalkan ekonominya baik, maka akan berdampak buruk pada mentalnya dia. Tapi gimana kalau misalkan seperti ini? Ekonomi yang cenderung. Apa? Ini kan naik nih ekonominya nih. Tapi lingkungannya tidak. Ekonominya naik ya, apalagi? Ekonominya baik tapi lingkungannya jelek, apalagi? Jadi untuk meningkatkan ekonomi lebih naik ke dampak, jadi harus pertama kita harus menyelesaikan ekonomi lingkungan agar terciptanya dampak ekonomi yang meningkat. Baik, ada keterpaduan ya, kita berikan hapus dulu. Ada lagi? Ada lagi? Teman-teman mungkin? Mahesa? Mungkin ada yang ditambahkan, silakan. Dalam melihat gambar ini, apa yang bisa disimpulkan dari gambar ini? Sejujurnya Pak, saya pribadi nanti gambar itu yakin Pak. Ya, di sini ada sampah ya. Iya. Nah, terus apa lagi? Oh, lagi juga. Jadi, tapi itu benar. Kondisi seperti ini, walaupun tadi kualitas lingkungan, walaupun ekonominya bagus, tapi kualitas lingkungannya jelek, itu bisa membuat orang stres. Ujungnya bisa gila ya. Jadi gini teman-teman sekalian, walaupun kondisi ekonominya baik, kalau kondisi lingkungannya jelek, maka dia akan stres. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan di wilayah pesisir itu kan level ininya kehidupannya menengah. Jadi kalau misalkan untuk buat rumah yang sudah sama apalagi mau pindah, ya dia harus mau nggak mau pilihannya harus stay di situ, kan? Dia nggak bisa begini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang terjadi kalau dia seperti itu? Dia akan stay di situ, walaupun ekonominya bagus, tapi dia stres karena lingkungannya jelek, ya, sampah di mana-mana, ya, organismenya pun makannya bukan lagi tumbuhan, bukan lagi biji-bijian mungkin, bukan lagi plankton makannya, tapi makannya sudah macam-macam, sudah sampah. Apa yang terjadi? Dampaknya lagi terhadap ekologi. Jadi teman-teman sekalian, ini yang saya bicarakan tadi. Kemudian ini infrastruktur. Ya, apa yang kalian bisa ceritakan tentang gambar ini? Ini ada apa nih? Kalau dari gambarnya apa nih? Ada jamban ya kalau di sini ya. Ya. Ini di mana nih muaranya? Ini langsung dibuang ke kali. Kali itu, jadi sifat air itu dia bakal mencari dari tempat yang rendah ya. Jadi sifat air itu dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Masalahnya laut itu adalah tempat yang rendah. Jadi semua ini akan bermuara ke lautan. Apa yang terjadi? Stres juga nih orangnya nih. Mulai dari kecil sampai besar ya. Mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai Jokowi kalangan atas. Bakal stres kalau infrastrukturnya jelek. Ya, sehingga itu harus terjadi. Ya? Paham ya teman-teman semua ya? Baik. Ini yang saya ceritakan tadi. Ini kolektivitas. Jadi kalau mungkin ada yang bisa bantu atau ada yang belum pernah melihat gambar ini, silakan. Ada yang bisa bantu menjelaskan sebelum saya jelaskan? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Nah, oke. Kenapa disebut connectivity? Teman-teman sekalian, kalau kita melihat di sini ini sangat kompleks ya. Di sini ada pertanian ya, aktivitas pertanian di sini. Kemudian ada kampak ya di sini. Di sini ada hutan lindung juga. Di sini ada perkampungan ya. Kemudian di sini ada sungai, di sini ada industri, ya, di sini ada pelabuhan. Kalau kita mengelola lingkungan cuma berfokus pada lingkungannya saja, maka akan terjadi degradasi. Kenapa? Karena pengelolaan itu membutuhkan multidimensi. Pengelolaan lingkungan perairan, sumber daya pesisir dan pulau-pulau itu
multidimensi. Artinya dia melibatkan semuanya, ya. Dia melibatkan masyarakat, dia melibatkan pemerintah, stakeholder yang lainnya. Biar apa? Biar ada kesamaan persepsi di sini dalam mengolah sumber daya. Biar sadar, ya. Di sini ada kawasan konservasi, ya. Kalau misalnya kawasan konservasi diadakan di sini, tapi masyarakatnya nggak diajarin, masyarakatnya diberikan pengetahuan yang luas, masyarakatnya nggak diberikan pengetahuan yang dalam terkait konservasi itu sendiri, terkait pesisir, terkait ekologi, makanya akan percuma. Ya, kenapa? Karena yang berperan penting adalah masyarakat. Ini akan menjaga yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ini ya tidak dibekali pengetahuan, dia cuman orang yang langsung dilibatkan dalam aturan atau pengolahan tanpa diberikan pengetahuan yang dasar terkait apa itu pengolahan, maka dia tidak akan bisa mengolah itu. Jadi apa yang terjadi? Degradasi. Makanya dalam pengolahan itu tadi harus melibatkan semua dimensi yang ada. Mulai dari dimensi apa tadi? Ekologi, apa lagi? Sosial budaya, apa lagi? Ekonomi, apa lagi? Infrastruktur. Jadi sebenarnya bisa tambah lagi dimensi apa? Kelembagaan. Jadi 5 dimensi. Ya. Dan atributnya tadi menyesuaikan dengan kondisi alam masing-masing, kondisi lingkungan masing-masing, kondisi berdasarkan karakteristik lingkungan masing-masing. Seperti itu. Ya. Paham ya? Baik. Kita lanjut lagi. Apa yang kalian pikirkan dari gambar ini? Hah? Dunia, apa lagi? Hah? Evolusi. Apa lagi? Konektivitas. Apa lagi? Yang anak itu pasti tahu nih. Ekosistem. Apa lagi? Rantai makanan. Ya. Di mana di sini ada plankton, di sini ada bakteri, di sini ada ikan kecil, di sini ada ikan besar, kemudian ada penyu juga. Itu akan saling mangsa dan dimangsa. Ya, itu rantai makanan. Manusia berada di puncak rantai makanan, dan manusia ini yang akan menentukan ini berlanjut dan tidak. Kalau manusianya tidak punya pemahaman dan tidak punya kesadaran yang baik terkait model pengolahan yang baik dan tepat, maka dia tidak akan mampu mengolah. Maka akan terjadi degradasi lingkungan. Ya. Nah, kira-kira teman-teman sekalian, ada pertanyaan enggak terkait materi yang kita bahas tadi? Silakan. Atau ada yang mendiskusikan, silakan, nggak apa-apa. Masalah apa saja? Silakan teman-teman sekalian. Silakan. Bertanya Pak, jadi untuk peran kami sebagai mahasiswa ini untuk mewujudkan ekologi sistem perairan atau kelautan untuk yang lebih baik, ini apa saran dan yang kami lakukan? Baik, silakan. Kita berikan aplaus dulu. Jadi kita berflashback baik tadi. Tujuan dari pelajaran kita ini apa? Jadi kita mengetahui, kita mampu memahami, ya, apa itu model pengolahan, seperti apa model pengolahan itu. Jadi kita mampu memahami, mengetahui dimensi-dimensi pengolahan. Kalau kita sudah tahu itu, kita paham itu, maka dalam sendiri kita akan mampu menerapkan itu. Yang paling penting adalah implementasi. Ya, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita pahami hari ini, itu harus diimplementasikan. Mulai dari lingkup kecil, dalam keluarga. Ya, jadi teman-teman sekalian kalau punya keluarga, punya saudara 3 katakanlah, orang tua 2, jadi udah 5, jadi 6 sama teman-teman sekalian. Kalau ini bisa diberikan kesadaran terkait gimana sih kalau misalkan dampak yang terjadi ketika kita tidak menjaga lingkungan, itu akan dampaknya sangat bagus untuk lingkungan. Kenapa? Dari situ bibit-bibit itu muncul.
Ya, kita memiliki tugas. Setiap manusia memiliki tugas untuk menjaga lingkungannya. Jadi tugas kita adalah menjaga lingkungan dan mengkampanyekan, ya, terkait apa yang kita ketahui. Gimana cara mengelola lingkungan yang baik? Seperti itu. Itu harus ada dalam diri kita. Ya, kesadaran dan implementasi. Sekali lagi kesadaran dan implementasi. Percuma kita tahu banyak, tapi kita mengimplementasikan percuma. Ya, tapi kalau misalnya kita tahu banyak dan kita mampu mengimplementasikan, kita mampu menyebarkan virus-virus belajar itu, maka yang akan terjadi adalah pengolahan yang berkelanjutan. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Ada lagi? Silakan. Baik, sambil kita cari pertanyaan, kita lanjut dulu. Nah, ini slide terakhir. Lingkungan menyediakan kehidupan untuk kita semua. Maka jika manusia ini tetap hidup, ya, dan sehat, menjaga alam agar tetap lestari. Baik, teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih ada waktu sekitar 10-20 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan. Siapa lagi? Ada lagi? Yang ingin bertanya? Oke, 2, 1 lagi, boleh? Oke, baik. Pertanyaan pertama silakan. Tadi Bapak menjelaskan dalam dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur. Baik. Apakah dimensi tersebut Pak aspeknya itu aja atau bisa ditambahkan lagi Pak dari dimensi lain Pak? Baik, langsung saja mulai dulu ya. Baik, tentunya ini masih fleksibel ya. Ini masih bisa ditambah. Sekali lagi tergantung kebutuhan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dimensi ini bisa menyesuaikan berdasarkan karakteristik lingkungan. Katakanlah kalau untuk dimensi, kalau untuk di Bengkulu ya, kita ambil contoh yang paling dekat di wilayah pesisir di daerah Bengkulu. Oh ternyata ada hal yang paling krusial di situ. Apa tuh? Nah mungkin ada dimensi kelembagaan. Apa sih dimensi kelembagaan itu? Nah terkait aturan, ya, terkait peraturan menteri, terkait peraturan perundang-undangan, terkait peraturan daerah, terkait peraturan desa. Nah itu bisa ditambahkan. Apakah itu sudah mensupport kegiatan yang ada di situ seperti apa? Apakah dia memberikan aturan yang baik dalam hal pengolahan atau sebaliknya, ya? Atau apakah ada sosialisasi dari pemerintah terhadap model pengolahan yang tepat dan berkelanjutan seperti apa? Nah itu bisa ditambahkan. Sekali lagi tergantung kebutuhan. Nah kalau misalkan dan ini harus menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan masing-masing. Itu tadi yang disebutin. Nah bisa aja yang mungkin kalau ke depannya bisa aja ditambahkan lagi dimensi-dimensi yang lain. Sekali lagi tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya memang sangat urgent untuk menambahkan dimensi tambahan, silakan aja nggak apa-apa. Tapi tentunya ini akan dikaji nanti seberapa besar pengaruhnya terhadap keberlanjutan atau model pengolahan yang ada. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, ada yang mau dikomentar lagi sekarang? Cukup? Baik. Ada lagi? Silakan. Yang tadi mana nih? Oke, ini silakan. Bagaimana kualitas infrastruktur mempengaruhi standar kehidupan masyarakat? Baik. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana ini pertanyaan sangat baik ya. Sama tadi kita bicara harus dulu untuk mahasiswa sama. Iya, baik. Jadi ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi tadi masalah dimensi ini bagaimana pengaruh. Jadi infrastruktur bisa berdampak pada dimensi yang lain, terutama dimensi ekologi. Baik, teman-teman sekalian, yang harus kita pahami adalah kita belajar pengolahan ini, kita belajar terkait kolektivitas. Belajar pengolahan ini berkaitan dengan keterpaduan dalam pengolahan. Bagaimana ini mempengaruhi yang lain? Bagaimana satu dimensi mempengaruhi dimensi yang lain? Nah contoh tadi, kalau menurut infrastrukturnya jelek, sanitasinya tidak baik, ya, yang sudah saya sampaikan tadi, sanitasinya kurang memadai, dan akhirnya tidak ada filter yang yang tersedia untuk memfilter setiap aktivitas yang kita lakukan di daratan, maka itu akan masuk ke laut. Aktivitas mandi, ya, cuci, MCK lah, ya,
Gimana ini kalau misalkan tidak ada filter di situ, kita tidak mengolah limbah yang kita hasilkan itu, dan itu akan berdampak pada lingkungan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kalau misalkan limbah rumah tangga itu terus dibuang, itu akan meningkatkan salah satu akan berdampak pada kualitas air. Mungkin fosfatnya tinggi, ya, karena penggunaan deterjen, ya. Kemudian aktivitas di pertanian tadi seperti ini. Ini kalau misalkan kita tidak kelola dengan baik, ini ya aktivitas perumahan, kemudian limbahnya langsung dibuang ke air, ya, kemudian airnya atau sungainya berkeluar ke laut, makanya akan berdampak pada kondisi ekosistem, kondisi ekologi yang ada di perairan. Seperti itu. Jadi itu harus ada semacam filterisasi atau semacam pengolahan ya sebelum sampai ke laut, gitu ya. Jadi itu pengaruhnya. Jadi akan berdampak pada kualitas air, akan berdampak pada ekosistem yang ada di situ, organisme yang ada di situ. Ya, contoh nih penggunaan pupuk atau pestisida, ya. Ini kalau misalkan langsung dibuang ke sungai, bisa ada organisme yang ada di sungai ini langsung mati. Itu dampak langsungnya. Gimana dampak tidak langsung? Nah, logam berat yang terkandung dalam aktivitas mungkin industri, ya, kemudian aktivitas pertanian itu bisa saja menghasilkan logam berat. Logam berat ini, nah kalau misalkan dia sampai dimanfaatkan oleh plankton, ya, kemudian plankton itu terakumulasi di dalamnya, logam berat itu terakumulasi dalam plankton, kemudian plankton ini dimanfaatkan oleh ikan kecil, ya, seperti ini. Ikan ada nih. Di sini ada bakteri pemulai, di sini ada plankton, ya, akan ada plankton, ya. Kemudian ini nanti memanfaatkan tadi logam berat, ya, logam berat, kemudian dimanfaatkan oleh plankton, kemudian plankton ini dimakan sama ikan kecil, ya. Ikan kecilnya nggak mati, planktonnya nggak mati. Kemudian dimanfaatkan lagi sama ikan besar, ikan besarnya nggak mati juga. Terus dimanfaatkan oleh manusia. Apa yang terjadi? Sekarang Pak, banyak penyakit, ya. Rentan kena penyakit. Dan kenapa kanker? Itu suatu dampaknya. Di mana ini berperan penting terhadap kehidupan organisme yang lain. Di mana dari rantai makanan yang paling dasar sampai berpengaruh terhadap rantai makanan atau pucuk rantai makanan. Seperti itu. Jadi pengaruhnya sangat besar. Nah, kalau kita melihat di sini, aktivitas ini kompleks, ya, di sini. Kenapa saya menggambarkan? Karena ini aktivitasnya cukup kompleks di sini. Ada persawahan, ada penduduk, ada industri. Industri ini kalau misalkan harusnya kalau misalkan dia mengikuti standar, ya, dia harus ada nih untuk memfilter setiap limbah yang dikeluarkan. Jadi sebelum limbah pabrik ini dikeluarkan atau limbah industri ini dikeluarkan, dia harus difilter dulu, harus bersih dulu, baru dibawa ke sungai. Nah, kadang-kadang ada industri yang nakal yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan atau peraturan menteri, dan dia langsung buang ke sini. Apa yang terjadi? Nah, organisme akan terdampak langsung oleh aktivitas dari industri tadi. Ya, sama halnya dengan aktivitas penduduk nih. Ya, aktivitas penduduk, kalau misalkan di sini besar nih, kemudian limbahnya tidak ada proses yang baik untuk mengolah limbah itu sebelum sampai ke sungai, akan berdampak pada organisme perairan. Ini di sini akan mengalami dampak yang sangat besar, signifikan terhadap aktivitas yang ada di daratan. Kemudian di sini ada tambak, ya, ada tambak. Tambak itu kalau misalkan dari dikelola dengan baik, limbahnya, apalagi kalau misalkan tambaknya dia intensif, ya, tambak yang sudah sangat bagus, kemudian menggunakan bahan atau peralatan yang modern, kemudian menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan, kemudian langsung dibuang, dia akan berdampak pada organisme, akan berdampak pada lingkungan, akan berdampak pada pesisir. Seperti itu. Lalu kualitas air dan ekosistem lainnya. Ya, ini ada persawahan tadi yang begitu. Kemudian ada aktivitas pelayaran, ada aktivitas
pengetahuan yang baik, terutama terkait model pengolahan yang tepat dan berkelanjutan, maka akan terjadi sampah atau limbah yang mereka hasilkan pada saat belajar ini akan dibuang ke laut. Ya, ketika yang dibuang ke laut, plastik itu dia hancurnya berapa tahun tuh? Butuh berapa tahun untuk bakteri ini bisa memanfaatkan atau mengurai sampah plastik? Beberapa itu masih terlalu, ini butuh ratusan tahun untuk mengurai ini. Dan bayangin sampah yang datang, yang masuk ke perairan itu setiap hari ini bisa sampai berapa ton. Nah, apakah sanggup? Nah, makanya diperlukan yang menentukan keberlanjutan dari sumber daya itu bukan ekosistem, bukan organisme perairan, tapi yang menentukan keberlanjutan dari sumber daya, menentukan keberlanjutan dari sumber daya dari sistem produktif itu adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia berperan penting terhadap sustainable dari keberlanjutan dari wilayah sistem produktif, sumber daya yang ada di wilayah pesisir, seperti itu ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Ada lagi? Silakan. Mengapa manusia merupakan konsep ekologi yang dominan dan kesimpulan pembelajaran kali ini yang Baik. Jadi kenapa manusia berperan penting? Ya, kan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, bagaimana manusia memegang peranan, karena manusia ini diciptakan akal pikiran, ya, sehingga dia bisa menentukan keberlanjutan dari sumber daya. Karena dia memegang peranan penting di situ. Dia bisa mengendalikan semuanya. Gak mungkin kita solusikan untuk mengelola lingkungan, ya. Nah, makanya manusia menjadi penentu dari keberlanjutan pengelolaan sustainable development. Jadi kalau manusia yang jelek, maka lingkungannya. Ya, kalau manusia yang tidak paham terhadap model pengolahan yang tepat dan berkelanjutan, maka tidak ada keberlanjutan pengolahan. Jadi sekali lagi manusia yang paling terkenal adalah manusia. Ekologi, ekonomi, ya, budaya dan sebagainya bisa baik kalau manusianya baik. Karena yang membuat peranan penting adalah manusia itu sendiri. Manusia akan menentukan berlanjut atau tidaknya suatu sumber daya. Ya, seperti itu. Terus apa kesimpulan yang bisa kita peroleh hari ini? Ini teman-teman sekalian, konektivitas. Pengolahan itu dibutuhkan, bukan cuma membutuhkan satu dimensi saja. Kita tidak harus melibatkan yang lain, ya, harus melibatkan pemerintah, ya, harus melibatkan semua stakeholder yang ada. Bukan cuma ekologi saja. Kita fokus sama ekologi, tapi kalau misalnya kita tidak bisa memberikan pengetahuan, memberikan kesadaran terhadap masyarakat, maka ekologi ini tidak akan berlanjut. Jadi kesimpulannya semua dimensi wajib diperhatikan. Dimensi sosial, budaya, dimensi ekonomi, dimensi ekologi, dan dimensi infrastruktur. Ini akan menjadi penentu terhadap keberlanjutan dari pengolahan itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah pengolahan tidak akan berlanjut kalau misalkan ada satu dimensi yang tidak berlanjut. Jadi pengolahan akan berlanjut kalau misalkan semua dimensi terpenuhi. Apa saat terpenuhnya dimensi-dimensi tadi? Pak, atribut. Atribut harus baik, ya. Atribut harus benar, ya. Biar dimensi ini bisa berlanjut. Seperti itu ya. Paham ya? Baik. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Silakan. Apa penyebab pertumbuhan ekonomi tidak stabil? Baik, kalau masalah ekonomi, ini sebenarnya tapi nggak apa-apa ya. Ini berkaitan sama kalau di wilayah pesisir, kalau untuk ekonomi kenapa tidak stabil? Nah, itu tadi pengetahuan. Ekonomi itu bisa diperoleh dengan baik kalau pengetahuannya baik. Maka pola atau cara berpikir ya yang harus diperbaiki. Nah, kenapa? Jadi ada kebiasaan di masyarakat pesisir. Kebiasaan masyarakat pesisir itu, tapi nggak semua ya, ada sebagian. Nah, saya kebetulan beberapa penelitian di wilayah pesisir, dan saya dapati bahwa
ada kecenderungan masyarakat pesisir ini beberapa orang ketika mereka mendapatkan hasil, ya, ketika mereka mencari ikan, kemudian mereka mendapatkan hasil yang besar, ikan yang banyak, ikan yang melimpah, kan jelas uangnya banyak ya. Jadi ketika mereka jual, ya apalagi ikan tuna, ikan ekonomis penting, itu mereka jual itu harganya tinggi. Nah, kebiasaan mereka adalah ketika mereka mendapatkan uang hari itu, maka harus habis hari itu juga. Jadi uang itu harus digunakan secepatnya. Itu kebiasaan, pola perilaku, pola hidup atau pola pemikiran yang seperti itu akan berdampak pada ekonomi. Nah, kalau misalkan itu terus berlanjut, nggak ada kesadaran, nggak ada juga pengetahuan terkait gimana ekonomi itu biar stabil, gimana ekonomi itu biar meningkat. Terutama ini kita bahas wilayah pesisir ya, kita nggak keluar dari wilayah pesisir kecil, ya, karena fokus bahasan kita adalah terkait wilayah pesisir dan pulau kecil. Nah, kalau misalkan itu tidak diatur, manajemen keuangannya tidak diatur, ya, pola pikirnya tidak dibenerin, maka kemiskinan itu akan terus merajalela di wilayah pesisir dan pulau kecil, akan terus ada di situ. Kenapa? Karena tidak ada pengetahuan yang cukup untuk mengelola uang atau yang mereka dapatkan dari hasil kegiatan perikanan, ya, seperti itu. Paham ya? Ada lagi? Cukup ya? Baik teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan tugas buat teman-teman sekalian. Nanti tugas itu nanti di review ya. Tugasnya adalah mencari jurnal baik jurnal nasional ya, nasional yang berkaitan sama pengolahan wilayah pesisir dan pulau kecil. Jurnal itu nanti direview ya, direview jurnal terkait model pengolahan wilayah pesisir dan pulau kecil, kemudian nanti dikumpulkan di minggu depan dan dipresentasikan teman-teman sekalian. Jadi nanti minggu depan kita ketemu, setiap orang akan mempresentasikan dari materi yang atau tugas yang sudah diberikan tentang wilayah pesisir dan pulau kecil. Jadi setiap orang, setiap mahasiswa, teman-teman sekalian akan mencari ya jurnal terkait pengolahan wilayah pesisir dan pulau kecil, kemudian nanti direview, kemudian nanti dipresentasikan pada saat pertemuan minggu depan ya, pada pertemuan selanjutnya. Paham ya? Ada yang bertanya lagi? Itu tugas individu, Pak. Tugas individu. Jadi teman-teman sekalian saya harap melalui tugas itu teman-teman sekalian bisa terbiasa untuk melihat problematika yang ada, kemudian belajar melalui internet juga nggak apa-apa ya. Kita memanfaatkan teknologi yang ada ya. Kita memanfaatkan jurnal-jurnal yang luar biasa. Kita pelajari itu dan nanti kita akan saling memperbaiki ya teman-teman sekalian. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik teman-teman sekalian, saya harap minggu depan kita bisa ketemu lagi dan saya berharap teman-teman sekalian tetap semangat ya di mata kuliah ini, karena mata kuliah ini walaupun udah pertemuan 14, saya berharap di sisa akhir pertemuan kita teman-teman sekalian pasti tetap semangat, karena ini materinya semakin lama semakin ini semakin enak, semakin seru ya. Jadi teman-teman sekalian saya harap teman-teman sekalian bisa makin semangat, siapkan amunisinya, dan jangan lupa teman-teman sekalian pembelajaran kita tidak cukup di sini. Cari literatur sebanyak-banyaknya dan kita bisa berubah pikiran di sini. Ya, teman-teman sekalian jangan khawatir. Selama pertanyaan kalian berkaitan dengan materi kita, saya akan selalu menjawab. Kalau saya tahu, saya akan memberikan pengetahuan itu, saya akan menjawab. Tapi kalau misalkan saya tidak tahu, kita cari jawabannya sama-sama ya. Seperti itu teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas ketidaksempurnaan yang ada pada saya dalam hal menyampaikan materi ya, dalam hal pemaparan materi. Terima kasih dan waktu dan saya akhiri dari ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.